binary image gitu ya. Jadi dia hanya 0 dan 1 saja. Gitu. Jadi di tiap pixelnya gitu ya, nilai yang terkandung di dalam pixel-pixel tersebut ya hanya 2 aja. Gitu. Kalau nggak hitam, putih. Gitu ya. Jadi hanya 0 atau 1. Nah, ini biasa disebut dengan image monochrome gitu atau gambar yang monokrom gitu ya. Jadi tidak mengandung warna gitu ya. Dia hanya mengandung apa namanya? 1 atau 0 aja gitu ya. Nah, contoh image-nya adalah yang berikut ini, gitu. Jadi di situ ada image, gitu ya, namanya Lena. Gitu. Nah, di sini image Lena ini di sini kelihatan, gitu. Jadi kalau di dalam satu gambar, gitu ya, warna yang ada ya hanya hitam sama putih aja. Nah, ini beda sama grayscale yang biasa kita tahu, gitu ya. Jadi ini benar-benar hanya black and white saja, gitu. Jadi di dalam satu gambar ini, gitu ya, nanti ini akan terbagi jadi kotak-kotak pixel, gitu ya. Menjadi kotak-kotak pixel gitu. Nah, di sini di dalam satu kotaknya gitu ya, entah itu dia mengandung warna hitam atau misalnya warna putih. Jadi pilihannya hanya itu aja, gitu ya, hitam atau putih. Nah, ini namanya 1 bit image. Nah, kemudian kalau misalnya grayscale yang kita tahu itu adalah 8 bit gitu ya. Jadi 8 bit ini dia mengandung warna dari 0 sampai 255. Gitu ya. Biasanya 0 itu semakin hitam atau semakin cerah? Di sana udah kelihatan ya, dark pixel itu bisa jadi 10 gitu dan bright itu bisa jadi 230. Jadi semakin 0 itu dia akan semakin hitam gitu ya, semakin 255 dia akan semakin cerah warnanya gitu ya. Nah, di situ apa namanya itu adalah 8 bit gitu ya. Jadi dia mengandung antara 0 sampai 255. Nah, kemudian untuk melihat biasanya resolusi itu gimana gitu ya. Jadi resolusi itu adalah perkalian dari berapa pixelnya gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya dia 1600 dikali 1200 itu berarti dia adalah 1,92 megabyte gitu ya, biasanya kayak gitu. Jadi kita akan melihat resolusinya gitu ya, resolusi yang biasanya kalian tahu gitu ya, gambar itu berapa sih besarnya gitu ya. Nah, itu juga menandakan adalah semakin banyak pixel di dalamnya gitu, berarti semakin besar resolusinya atau semakin besar dia apa namanya filenya gitu ya, semakin besar biasanya gitu. Jadi semakin banyak pixel di dalamnya gitu ya. Nah, nomor atau pixel itu yang melihat apa namanya, itu yang memperlihatkan gitu ya semakin bagus atau semakin jelek gambar tersebut gitu ya. Jadi di sini kenapa sih bisa seperti itu gitu ya, karena dalam satu gambar gitu ya, dalam satu gambar gitu ya, dalam satu kotak itu gitu, kalau misalnya semakin sedikit pixelnya gitu, berarti kotak-kotaknya kan semakin sedikit ya, semakin warna yang kita dapatkan itu semakin kurang detail gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dalam satu kotak dibagi 10 kali 10 kotak gitu ya, dalam satu kotak itu kan nggak bisa warnanya berbeda. Jadi kalau hitam ya hitam aja, atau merah ya merah aja gitu. Jadi nggak bisa ada hitam setengah merah setengah dalam satu pixel kan oke gitu ya. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak kotak itu, semakin sedikit kotak itu, berarti semakin sedikit warna-warna yang kita bisa dapatkan di dalam satu bentuk gambar gitu ya, sehingga resolusinya akan semakin kurang. Semakin banyak pixelnya, semakin kecil-kecil kotak di dalamnya gitu ya, berarti kita akan semakin mendetailkan warnanya. Misalnya mau bikin agak lengkung gitu ya, kalau misalnya warna hitam gitu, misalnya agak lengkung rambut gitu ya, jadi semakin kecil-kecil kotaknya maka kita akan semakin mudah untuk melihat apa namanya, menghaluskan gambar tersebut gitu ya. Nah, makanya resolusi biasanya kalian mungkin mengkompres dan sebagainya, itu berarti mengurangi pixelnya gitu kan, mengurangi jumlahnya. Kadang bisa sampai gambarnya atau misalnya semakin kecil juga gitu kan, dari yang berapa ukuran berapa. Nah, itu 8 bit gitu ya, 8 bit ini grayscale. Oke, nah biasanya gitu ya, setiap pixel itu dia ada value-nya gitu ya, dari 0 sampai 255 gitu. Jadi kalau misalnya ada pixel ukurannya gitu ya 640 gitu dikali dengan 480 kotak gitu ya, berarti dia bisa tinggal dikalikan aja di sana gitu, berarti dia besarannya adalah 0,3 megabyte gitu atau M gitu ya. Nah, di situ cara menghitung untuk image size-nya gitu ya, biasanya yang kita tahu gitu. Nah, jadi sekarang kalian udah paham bahwa di dalam satu image gitu ya, itu tersedia pixel-pixelnya gitu, dan di dalamnya itu gitu itu ada ukurannya gitu, tergantung dari pixel berapa kali berapa di dalamnya gitu ya. Nah, ini adalah grayscale gitu. Jadi grayscale ini dia warnanya masih di antara 0 sampai 255 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang berwarna berarti dia adalah
gitu ya. RGB itu ada yang tahu RGB ini? Berarti ada 3 jenis warna gitu ya. Jadi di dalam satunya itu gitu ya, ada rednya, ada greennya, dan ada B-nya apa? Blue-nya ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya grayscale gitu ya, di sini cuma 0 sampai 255 aja gitu. Sedangkan kalau misalnya di RGB berarti di dalam satu kotak itu gitu ya, berarti ada rednya berapa, greennya berapa, dan blue-nya berapa, itu namanya RGB gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di sini ini masih grayscale gitu, berarti dia hanya sampai 0 sampai 255. Nah jadi di sini istilahnya gitu ya, kalau pixel itu berarti dalam satu gambar ini akan kita bagi menjadi kotak kecil-kecil gitu ya. Misalnya ukurannya 1200 ya, berarti 1200 ada kotak ke kanan gitu ya, kali 1600 berarti ke bawahnya ada 1600 kotak misalnya gitu ya. Jadi masing-masing kotaknya itu nanti ada warnanya tersendiri gitu ya. Nah kalau grayscale berarti dalam satu kotaknya akan ada warna dari 0 sampai 25 warna. Nah ini contoh kalau RGB ya, jadi berwarna gitu ya. Nah kalau berwarna dia berarti ada 3 tadi ya, entah rednya, ada greennya, dan ada blue-nya gitu ya, bedanya seperti itu. Nah mungkin ini yang pengenalan ya, kita lihat. Oke, kita lihat apa sih yang akan kita proses ya. Nah jadi tadi pengantar sedikit gitu bahwa citra itu atau gambar itu gitu ya, itu terbagi menjadi beberapa pixel gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan sudah pada tahu gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau melihat sebuah gambar gitu ya, itu akan menjadi ada ukuran pixel-pixel di dalamnya. Nah sekarang kita lihat proses dari citra digitalnya gitu ya. Jadi kalau kita punya image gitu ya, kita akan memproses dia, apa sih yang bisa kita proses gitu ya. Jadi ada berkaitan dengan image processing gitu ya, berkaitan dengan grafik gitu, ataupun dengan computer vision gitu ya. Nah kita bisa melakukan image processing gitu ya. Kita bisa menganalisa ataupun kita bisa melakukan image coding gitu ya di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam saat kita memproses citra digital. Jadi kita akan lihat beberapa proses. Nah, biasanya gitu ya, entah misalnya kita melakukan perbaikan dari kualitas citra gitu ya, ada pemugaran, ada segmentasi, ada reproduksi gitu ya, ada penambahan efek gitu, ataupun penempatan, kompres gitu ya. Nah, kemudian ada untuk analisa juga. Jadi kita lihat satu persatu seperti apa ya. Nah, misalnya ini perbaikan salah satunya. Mungkin kalian sering melakukan ya, jadi kalian masukkan sebuah gambar gitu ya, kemudian kalian tingkatkan kontrasnya gitu, atau sebelumnya gambarnya terlalu terang gitu ya, kemudian kalian kurangi cahayanya atau kalian naikkan cahayanya gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang dilakukan di sini kira-kira? Kalau dari penjelasan tadi gitu, bahwa di dalam satu ini ada sebuah pixel-pixel. Kenapa? Nilainya dikurangi gitu ya. Jadi tadi semakin nol berarti dia akan semakin gelap gitu ya. Nah jadi istilahnya gitu ya, kalau misalnya di sini gitu ya, kita secara komputernya gitu ya, berarti gambar yang di kiri ini yang ada gambar yang pengen kita kurangi intensitas cahayanya gitu ya, ini akan dibagi, kalau misalnya kita masukkan ke dalam analisa atau edit foto gitu ya, ini akan dibagi menjadi beberapa pixel-pixel gitu ya, tergantung ukurannya. Nah dari pixel-pixel tadi gitu ya, ini akan kita kurangi nilainya atau kita gelapkan gitu ya. Jadi itu kalau misalnya secara codingnya gitu ya, berarti itu adalah mengurangi satu per pixelnya gitu ya. Nah, cuman mungkin biasanya kita sudah masukkan ke dalam aplikasi gitu ya. Cuman secara logikanya gitu ya, ini berarti kita akan mengurangi intensitas dari nilai si pixel tersebut gitu ya, semakin jadi semakin gelap gitu, sehingga yang kiri terlalu agak terang gitu ya, yang kanan kita bisa lebih gelapkan. Oke, kalau yang ini kira-kira apa yang dia? Ya, memperbanyak
pixel. Jadi yang sebelumnya gitu ya, yang kiri ini kan agak kurang jelas gitu ya fotonya itu ya gitu. Kenapa kita memperbanyak pixelnya gitu? Karena seperti tadi saya bilang gitu, kalau kita mau lebih tajam gitu, mau lebih smooth dan lain sebagainya, berarti otomatis ukuran pixelnya harus lebih besar. Jadi misalnya yang sebelumnya satu kotak itu mungkin isinya adalah bagian sayapnya ini, sayap pesawatnya gitu ya. Nah sekarang kita bagi lagi menjadi lebih kecil-kecil sehingga garisnya itu nanti akan lebih terlihat karena warna yang dibagi akan menjadi lebih banyak gitu, atau kotaknya akan menjadi lebih banyak. Dan belum, nah di sini belum. Jadi itu ya, kalau penajaman ada kemungkinannya adalah kita memperbanyak gitu sehingga yang kanan ini kan sangat detail sekali gitu, yang kiri ini masih kurang ya, yang kanan ini sangat detail sekali gitu sehingga kita tambahkan apa namanya warna-warnanya kita lebih bagi-bagi gitu ya di dalam satu kotak itu sehingga dia bisa lebih detail lagi. Kalau yang ini kita blurring, ini sering kita lakukan. Dikurangi jumlah pixelnya. Kebalikan dari yang sebelumnya. Bisa dikurangi misalnya jumlah pixel, tapi kan lebih ke arah kayak ngompres ya kalau dikurangi ya jumlah pixel. Atau misalnya kita bisa menyesuaikan dia warna yang benar. Ya, jadi misalnya apa namanya ngeblurnya itu mau ke agak abu-abu gitu ya, sehingga kita bisa tambahkan intensitas lebih ke arah warna abu-abu ini. Nah itu bisa ke arah blurring gitu ya. Kalau misalnya karena ini kan kalau misalnya di sini ya sama kayak ngompres gitu ya, kalau misalnya ngompres kita buka hasilnya kan agak ngeblur gitu ya, jadi sama sebenarnya kayak gitu ya. Kalau ngompres itu konsepnya kan juga mengurangi apa namanya jumlah pixelnya gitu ya, jadi bisa mengurangi jumlah pixelnya. Atau misalnya kita warnai dia gitu ya, kalau misalnya mau, kalau misalnya ngeblurnya cuma sedikit gitu kan, nggak mungkin yang bagian lainnya itu dikurangi jumlah pixelnya gitu ya. Jadi maksudnya kita cuma mau ngeblur bagian mukanya aja misalnya gitu, kalau yang lain dikurangi kan nanti yang lain ikut jelek juga hasilnya gitu ya. Jadi nggak bisa di satu bagian aja misalnya dikurangi pixelnya gitu. Nah bisa kita carikan warna mungkin yang senada atau yang mirip di bagian kantilnya gitu ya. Jadi dia bisa lebih ke arah apa namanya mensamarkan gitu ya dengan warna yang lebih mirip gitu ya. Oke, kalau ini pernah ada yang melakukan menghilangkan noise, foto hilangin jerawatnya, atau foto hilangin bagian apanya diperbagus gitu ya. Ini biasanya yang suka ngedit foto gitu ya, kalau misalnya fotonya pengen hasilnya bagus gitu, biasanya kan kita apa namanya hilangkan noise-nya atau menghilangkan hal-hal mungkin yang mengganggu gitu ya, yang mengganggu di dalam foto. Ini gimana? Ini sebenarnya kita mengedit satu per pixelnya gitu kan ya. Jadi kita harus mengedit per pixelnya. Jadi kalau ini kira-kira diperbesar gitu ya, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa pixel gitu ya, kita harus mengeditnya per pixel gitu ya. Jadi menyamakan dia dengan warna yang ada di pixel tersebut gitu, atau di sekitarnya gitu ya. Jadi misalnya hanya di bagian titik yang putih ini disamakan dengan kanan kirinya atau warnanya ya, sehingga noise-nya menjadi sama gitu, atau menjadi sama dengan yang sekitarnya gitu ya. Ini penghilangan noise ini biasanya adalah per titik pixelnya gitu ya. Jadi kita fokuskan pada pixel yang ada noise-nya gitu ya. Yang ada noise-nya kita apa namanya edit di bagian itu saja. Digunakan di bagian itu saja. Oke, kalau ini pemungkinkan. Kelihatan misalnya. Jadi ini ada garis-garisnya ya. Jadi ini kayak sejenis foto misalnya habis dirobek gitu ya misalnya, atau apa, ini kan masih ada garisnya ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini masih ya
sisanya itu masih, cuman dia lebih agak disamarkan saja gitu ya. Jadi sebenarnya ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya gitu ya, yang menghilangkan mirip gitu. Jadi kita ambil mungkin per bagiannya, kemudian kita samakan dia warnanya dengan sekitarnya atau yang seharusnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di bagian foto belakangnya mungkin mudah ya disamarkan, tapi ini karena kena di matanya gitu ya, mungkin kalau misalnya kita mau lebih bagus gitu ya, berarti per pixel di bawah mata itu kita apa namanya, kecilkan kembali sehingga kita bisa membentuk bagian bawah matanya gitu. Nah ini sebenarnya sama ya, jadi per pixel kita edit atau kita fokuskan. Nah, ada yang tahu ini? Ini yang paling sering dilakukan kalau kita mau melakukan analisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan analisa, mau deteksi dan lain sebagainya, banyak dilakukan segmentasi. Dan tahu kira-kira apa yang dimaksud bedanya dari foto kiri ke kanan? Jadi segmentasi ini lebih ke arah kita mengenali pola atau misalnya mengambil citra yang atau gambar yang unggul di dalam satu gambar tersebut gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau misalnya kita lihat yang kiri ini kan agak ngeblur ya gitu gambarnya gitu ya. Jadi di sini adalah kita kalau yang kanan kita ini memperjelas gitu ya. Jadi maksudnya mensegmentasi ini adalah kita mau melihat apa sih pola di dalam citra tersebut atau di dalam gambar tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat perbandingannya sama yang kanan, ini kan garisnya jelas gitu ya, atau pembagian antara hitam dan putihnya itu lebih jelas daripada yang di kiri gitu. Jadi ini yang dicari gitu. Jadi kita mencari apa namanya, apa sih gambar sesungguhnya dari yang bagian kiri gitu. Sama yang di bawah gitu ya, sebenarnya ini kan nggak jauh berbeda yang kiri sama yang kanan ya. Cuman yang kanan ini adalah kita lebih menonjolkan apa namanya, apa sih yang gambar tersebut, apa sih yang menonjol dari gambar tersebut gitu ya. Jadi polanya apa, ada pola tertentu atau enggak gitu ya. Nah jadi dia mensegmentasi dari yang bentuk kanan gitu ya, dengan ada background dan lain sebagainya. Dia lebih mensederhanakan di bagian kanan gitu ya, dengan melihat hanya deteksi dari garisnya gitu, kemudian warnanya gitu ya dijadikan satu semua gitu ya. Jadi yang background itu ya hitam semua gitu ya, kemudian yang tengah ya coklat keseluruhan gitu ya, sehingga di bagian kanan ini dia lebih tersegmentasi atau lebih terlihat pola dari si gambar tersebut atau si citra. Nah ini sering dilakukan atau digunakan kalau misalnya kita mau analisa kayak misalnya penyakit dan sebagainya. Ketika melihat ada gambar sebuah jaringan gitu di dalam kulit misalnya apa gitu, kita melihat ada yang anomali atau apa yang menonjol di sana. Misalnya tiba-tiba ada tumor atau ada apa, jadi itu kan akan kelihatan di antara jaringan-jaringan yang lainnya. Misalnya kayak gitu. Jadi ini biasanya kita lakukan untuk memperlihatkan pola atau misalnya ada sesuatu yang menonjol di antara citra tersebut. Nah rekonstruksi mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kita membangun kembali citra gitu ya, membangun kembali sebuah citra dengan mungkin menghilangkan objek tertentu misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kita menggambar kembali atau mengcopy kembali citra. Ini hanya menghilangkan objeknya gitu. Oke, kalau kompres kayak tadi saya bilang, apa berarti yang dilakukan di sini? Kalau dia berkurang gitu ya, kalau kompres berarti dia berkurang ukurannya gitu, berarti ukuran pixelnya juga akan berkurang gitu ya. Jadi tadi kan cara menghitungnya itu adalah pixel dikali sekian gitu kan, sehingga mendapatkan ukuran dari si citra tersebut gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita kompres, kalau ukurannya berkurang ya berarti ukuran dari pixelnya atau jumlah pixelnya pun juga akan berkurang gitu ya, sehingga warnanya pun gitu ya akan tidak setajam yang sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin pembagi pixelnya banyak atau kotak-kotaknya lebih banyak gitu ya, sehingga kalau dikompres karena mungkin kalian kompres keluar juga gambarnya lebih kecil daripada yang biasanya gitu, atau yang sebelumnya gitu ya.
Oke, kalau ini adalah edge detection gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan deteksi garis ya, gitu ya, deteksi garis pada sebuah gambar gitu ya. Nah, ini juga sama dengan misalnya mau mengubah dari grayscale menjadi hitam putih tadi gitu ya. Dari grayscale yang mungkin nilainya 0 sampai 255 kita ubah menjadi antara 0 sampai 1 aja. Gitu ya. Mungkin ada salah satu cara bisa bagi dua gitu ya. Misalnya dari 0 sampai 255 kita ambil tengahnya 125 gitu ya. Jadi kurang dari 125 dia lebih ke arah 0 gitu ya. Lebih dari 125 dia ke arah 1. Sehingga kita bisa ubah dari yang grayscale itu menjadi hitam putih gitu ya. Sehingga kita bisa dapat lebih ke garis-garis utamanya. Nah, ini face detection ya. Kalau ini sudah masuk ke analisa ya. Jadi masuk ke analisa, kemungkinan gitu ya, kalau misalnya face detection yang paling mungkin dilakukan yang tadi adalah segmentasi ya. Jadi kita mendeteksi adanya muka itu dari adanya mata gitu ya, adanya hidung, adanya fitur mulut gitu dan sebagainya, baru kita bisa deteksi. Jadi yang kayak tadi segmentasi gitu ya, ada wajah gitu kita segmentasi sehingga kita melihat fitur-fitur atau pola yang menonjol dari sebuah citra gitu. Sehingga kita bisa tahu oh ini ada matanya, ada mulut, ada hidungnya, berarti kita deteksi sebagai sebuah wajah. Nah, ini berbeda sama image matching ya. Kalau misalnya kita mau Face ID atau apa yang mematchkan antara foto sebelumnya atau gambar sebelumnya dengan orang yang mau masuk ya. Kalau ini dia deteksi adanya sebuah wajah. Jadi deteksinya tergantung apa? Tergantung sama fiturnya ya. Jadi fitur yang kita berikan itu apa untuk mengetahui bahwa itu adalah. Nah, ini mungkin yang bawah agak seram gitu. Jadi ini skin detection gitu ya. Jadi skin detection gitu, yang kiri ini adalah sebuah gambar gitu ya, yang kanan ini adalah hasilnya. Ini sebenarnya sama ya, jadi kurang lebih kalau misalnya seperti tadi gitu ya, kita membagi menjadi dua gitu ya. Dari yang dia punya warna mungkin RGB gitu ya, kita bagi menjadi 0 sama 1 gitu ya. Caranya gimana? Kalau misalnya kita udah tahu misalnya skin gitu ya, mungkin kita bisa warna-warna yang mendekati warna kulit gitu ya, kita anggap sebagai warna hitam gitu ya. Yang lainnya bisa kita berikan gitu, sehingga mungkin kita bisa deteksi yang warna kulitnya saja atau yang bagian skinnya saja gitu ya. Sehingga yang lainnya bisa menjadi putih juga ya. Nah, kalau bisa dilihat mungkin yang paling kelihatan yang bawah ya, yang bayi ini. Jadi benar-benar kelihatan yang warna coklat ya, yang bagian bayinya aja itu berubah menjadi hitam gitu ya, sedangkan warna lainnya itu warnanya menjadi putih gitu ya. Sehingga ini kelihatan karena hidungnya masih coklat gitu ya, sehingga hidungnya juga menjadi hitam gitu ya. Jadi kalau misalnya di mulutnya karena mungkin ada merahnya gitu ya, sehingga merahnya tidak menjadi hitam gitu ya, tapi terdeteksi menjadi putih. Jadi sama kayak wajah yang ceweknya gitu ya, karena di lehernya ini ada garis yang biru gitu ya, sehingga garis biru dan garis hitam gitu ya, sehingga dia hanya deteksi yang coklatnya saja gitu ya, skinnya gitu. Nah itu ini adalah salah satu contoh misalnya kita mau deteksi gitu ya, deteksi skinnya sehingga mendapatkan pola dari sebuah wajah gitu. Nah yang ini image matching gitu ya, jadi berbeda sama tadi kan face detection. Jadi kita mendeteksi sesuatu berdasarkan fitur dari gambar. Nah kalau yang ini kita benar-benar image matching, jadi kita akan match antara gambar sebelumnya sama gambar yang baru datang gitu ya. Jadi kita lihat apakah sama atau tidak warnanya gitu ya, apakah sama letak dari warna-warna yang ada gitu, sehingga dia bisa matching gitu ya, sehingga bisa kelihatan sesuai atau enggak. Oke, jadi itu yang tadi ya. Jadi itu beberapa kasus gitu, atau misalnya apa yang bisa kita lakukan dengan citra digital gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ngomongin citra digital gitu, tadi kita sudah sempat bahas bahwa di citra itu dia ada sebuah pixelnya gitu ya. Nah, sebenarnya gitu kalau misalnya di citra digital gitu ada fungsi F dalam kurung X, Y. X, Y ini itu adalah koordinat spasial. Jadi misalnya di pixel itu ada 1600 kali 1200, itu berarti akan ada X-nya 1600, 1200 untuk titik terakhirnya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita mau merubah misalnya koordinat bagian hidungnya gitu ya, kita harus tahu berapa
koordinat dari bagian hidungnya itu atau bagian tengahnya itu. Ya. Nah itu maksudnya x, y gitu. Jadi x, y ini menandakan titik dari koordinat dari si piksel-piksel tersebut. Ya. Sedangkan fungsinya gitu ya, fungsinya ini adalah tingkat keabuan. Gitu. Jadi hasil fungsinya. Tingkat keabuan itu apa? Tingkat keabuan itu warna tadi. Jadi misalnya dia grayscale berarti dia tingkat keabuan ada dari 0 sampai 255. Gitu ya. Kalau misalnya GB berarti dia ada warna untuk red, green sama blue-nya. Ya, nah itu adalah tingkat keabuan. Jadi kita punya titik pixelnya dan kita punya apa warnanya atau tingkat keabuan di pixel tersebut. Nah, jadi intinya adalah di sana kita punya sebuah matriks gitu ya. Jadi bisa dianggap sebagai sebuah matriks di mana akan ada baris kolom gitu ya, dan barisnya itu menggambarkan titik dari pixel-pixel yang ada di dalam sebuah citra. Nah, di sini kita punya ada namanya citra kontinu gitu ya. Nah, citra kontinu ini adalah gambar aslinya. Jadi biasanya kan kita gambar kalau kita mau foto gitu ya, ini kan bentuknya adalah 3 dimensi gitu ya, foto misalnya meja dan sebagainya gitu ya. Nah, ini akan dirubah menjadi sebuah citra digital. Jadi citra digital ini adalah ketika masuk ke dalam sebuah gambar di komputer gitu ya. Nah, kemudian dari sebuah gambar ini gitu ya, karena citra digital ini punya pixel-pixelnya gitu ya, ada kotak-kotaknya ini gitu ya. Nah, itu dia akan membentuk sebuah matriks itu, matriks yang kayak ikan ini gitu ya. Jadi masing-masing pixel misalnya di kiri ini adalah pixel 1,1 gitu ya, berarti dia punya nilai 3 misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin kayak ini angka 5 gitu ya, jadi yang pas bagian angka 5-nya ini kan karena hitam, jadi ada angka 0 pasti di situ gitu ya. Jadi tingkat keabuannya 0 di bagian yang pixel membentuk angka 5 ini saja. Sekitarnya mungkin punya warna yang lain gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh matriksnya gitu. Jadi setiap gambar dia akan memiliki matriks pixel gitu yang berisikan masing-masingnya tingkat keabuan atau nilai-nilai di dalamnya. Ya. Nah, kemudian resolusi tadi ya. Jadi kita bisa tergantung pixelnya berapa intensitasnya gitu ya, berapa kali berapa gitu, mempengaruhi dari resolusi atau hasil dari gambar itu. Nah, kita lihat prosesnya ini. Nah, jadi proses yang dilakukan gitu ya, nanti ada image acquisition gitu ya, kemudian nanti akan ada pre-processingnya juga, segmentasi yang tadi, jadi kita pengambilan fitur gitu ya, kemudian kita baru representasi dan interpretasi gitu ya, di dalamnya kita ada knowledge base atau pengetahuannya gitu ya di mana. Nah, jadi kalau high level gitu ya, prosesnya sampai high level gitu, kita bisa sampai menginterpretasi sebuah gambar gitu ya. Atau misalnya kita cukup sampai kayak tadi mengkompres, menginterpretasi gitu ya, ada representasi atau ada segmentasi gitu ya. Nah, itu tergantung mau memproses citra digital kita sampai sedalam. Nah, untuk awalnya gitu ya, kita lihat dari image acquisition. Nah, ini adalah contoh ketika kita mendapatkan dari gambar nyata gitu ya, menjadi sebuah gambar digital. Nah, misalnya ada sebuah gambar gitu ya, sebuah gambar 3 dimensi, objeknya yang di kiri ini gitu ya. Nah, ini akan di-capture oleh sebuah alat gitu kan, sebuah alat entah kamera atau apa gitu ya. Nanti dari kamera itu dia yang akan memproyeksikan dari gambar tersebut menjadi pixel. Jadi misalnya kameranya kan kita setting ya biasanya ya, kameranya mau resolusinya berapa atau misalnya ukurannya berapa gitu ya. Berarti si kamera punya ukuran pixelnya tuh berapa kali berapa gitu kan, berapa kali berapa, kemudian dia akan masuk ke dalam sebuah gambar. Nah, dari sebuah gambar, dari sebuah image gitu ya, kita perhalus lagi menjadi gambar pixel-pixelnya. Nah, dari sini kelihatan gitu ya, semakin banyak pixelnya maka akan semakin smooth gambar yang kita lihat gitu kan. Kalau misalnya di sini kayak di sini misalnya pixelnya banyak gitu ya, terlalu besar-besar kotaknya, sehingga kita nggak bisa membuat lengkungnya gitu ya, karena dia harus mengisi warna di masing-masing kotak ini gitu ya, sehingga bentuknya agak kotak seperti ini gitu ya. Nah, nanti semakin dia banyak pixel di dalamnya gitu, berarti dia akan semakin bisa dibuat semakin smooth atau misalnya semakin lengkung gitu ya, semakin bagus hasilnya. Nah, itu tergantung dari format atau image acquisition yang pertama kali kita lakukan. Nah, ini contoh pengambilan gambar gitu. Jadi dari 3 dimensi menjadi sebuah gambar gitu ya, gambar digital gitu di dalam sebuah pixel gitu. Nah, nanti dari sinilah baru ditentukan berapa sih warna di titik ini, di titik kedua, titik ketiga dan sebagainya gitu ya. Maka semua masing-masing pixel itu akan memiliki tingkat keabuan.
itu formationnya. Jadi dari yang gambar gitu ya kita akan bentuk dia menjadi sebuah citra digital. Nah biasanya kita lihat dominannya gitu ya, di sini kelihatan ya. Jadi kita membentuknya kayak kotak yang pertama ini gitu ya, dominan warna putih dibandingkan warna hitam. Sehingga di bagian kiri dia menjadi, di bagian kanan dia menjadi putih. Nah kemudian yang kotak kedua ini dia dominan hitam gitu ya. Sehingga di bagian kotak di citra digital itu dianggap hitam gitu ya. Nah begitu seterusnya gitu. Jadi ketika kita penempatan warna gitu ya di dalam satu pixel itu nggak bisa seperti yang di kiri gitu. Jadi dalam satu pixel ada putih, ada hitam, setengah-tengah mungkin. Jadi dalam satu pixel pasti kan satu warna aja gitu. Kecuali dia RGB punya red, green sama blue gitu. Tapi kalau dia hitam dan putih atau grayscale gitu berarti dalam satu pixel ya hanya dari 0 sampai 255 itu aja berapa. Hanya dia menjadi yang bagian kanan ini gitu ya formatnya, sehingga kita lihat intensitasnya lebih banyak hitam atau lebih banyak putih ya, baru bisa kita tentukan gitu ya warnanya. Nah dari sampel yang sudah masuk gitu ya, nah di situ baru kita lihat nilainya gitu ya. Jadi kita tentukan nilai per pixelnya gitu sehingga menjadi semacam matriks nilai gitu ya. Dari misalnya di sini ukuran 1600 1200 gitu ya, dia mendapatkan sebuah matriks nilai 1600 kali 1200 di mana masing-masing itu ada tingkat keabuannya. Jadi misalnya sini ada 50 55 itu adalah nilai warnanya gitu ya. Jadi kalau kita mau ngedit gitu ya, kita mau edit, kita bisa edit per satuan pixelnya. Mungkin ada yang pernah ngelakuin ya kalau misalnya dulu pakai Adobe Photoshop dan lain sebagainya gitu ya, kita ngeditnya per pixel. Mungkin kalau dulu kan editnya canggih sekarang ya. Kalau sekarang mungkin kita tinggal tunjuk aja noise-nya hilang gitu ya. Jadi kalau dulu kita harus buka gambar itu gitu ya, kemudian kita ya kayak ini ya gitu. Jadi kita hilangkan persatuan pixel gitu. Jadi kalau dulu yang namanya ngedit itu mungkin orangnya nggak semua bisa ngedit gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang paham pixel dan sebagainya gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi ya. Jadi kita bisa masukkan gambar, kemudian kita bisa hilangkan noise gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah ini gitu ya. Jadi dia melihat per pixelnya gitu, kemudian menguranginya per pixel. Nah kemudian kita bisa melihat matriksnya seperti ini gitu ya. Jadi misalnya dalam satu gambar gitu ya, dia punya nilai matriks sendiri gitu, misalnya untuk warna yang ada di dalamnya. Jadi misalnya di sini gitu ya, di dalam kotak ini ada putihnya, ada sedikit hitam, ada bagian abu-abu. Nah itu bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi intensitasnya itu bisa berbeda-beda. Nah jadi dalam satu kotak aja itu sudah ada berapa matriks gitu ya, kalau pixelnya besar gitu ya. Dalam satu kotak yang merah ini ada sudah berapa nilai gitu ya. Sehingga dalam satu kotak merah ini ada yang mungkin agak putih, ada yang abu-abu, dan di bagian kanan ini agak hitam di tengah-tengah ini gitu. Jadi pasti yang bagian tengahnya akan lebih tinggi-tinggi nilainya gitu ya, dibandingkan yang atas-atas yang bagian tingginya gitu ya. Nah ini contoh sebuah nilai metrik gitu ya, pada bagian misalnya yang ditandai. Oke, resolusi tadi dari Oke, ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Jadi ini masih baru pengenalan di citranya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Untuk nanti yang dapat kelompoknya citra gitu ya, kurang lebih ini yang akan dilakukan. Jadi kita akan lihat lagi apa sih proses yang bisa proses selanjutnya representasi yang bisa kalian lakukan. Gitu. Tapi kurang lebih yang bisa dipilih ya kayak gitu. Apakah mau melakukan image compressing, mau melakukan segmentasi gitu ya, mau melakukan kayak tadi ada pengenalan garis gitu ya. Jadi nanti untuk kelompok-kelompok yang dapat untuk kelompok yang dapatnya bagian citra gitu ya, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan untuk selanjutnya ya masalah tentang algoritmanya atau apa yang bisa kita lakukan pada citra. Ini contoh resolusi ya. Jadi kalau semakin kecil resolusinya, maka akan semakin blur tergantung pixel-pixel di dalamnya gitu ya. Karena semakin kecil pixelnya, semakin kecil sampel di dalamnya. Nah makanya kayak di kiri ini kan lebih smooth ya, untuk lengkungnya itu lebih bagus ya. Begitu dia resolusinya berkurang gitu ya, maka gambarnya akan semakin kotak-kotak ya, karena pembagiannya akan semakin sedikit.
Ini pilihan pertama saya itu bisnis libur lagi. Ya. Ketika gambar itu dikonversi kan berarti pixelnya dikurangin itu gimana proses pengurangan pixelnya? Proses pengurangan pixelnya itu kita bahas nanti dengan algoritma. Jadi mungkin kalau misalnya secara logika kan misalnya dari 1024 gitu ya, kalau 1024 kan biasanya kita punya tujuan ya, mau dikali berapa, itu berarti kan harus digabungkan beberapa. Salah satu caranya bisa mungkin mudahnya adalah kayak tadi. Jadi misalnya yang sebelumnya ada 8 kotak, itu mau dijadikan satu kotak. Sekarang kita lihat nilai yang paling dominan berapa. Itu misalnya kan kayak tadi kan kita lihat ya, dominannya yang tadi kan hitam atau putih gitu ya. Kalau dominannya lebih hitam berarti dia akan lebih ke arah hitam gitu. Jadi sama kayak bunga ini kan kelihatan ya, dari yang sebelumnya smooth gitu ya, kita kompres, ini kan bagian di kompres ya, ini kan akan kelihatan mungkin tetap dia putih-putih gitu ya di bagian yang bunganya itu aja ya. Jadi kita lebih ke arah melihat warna dominannya itu apa. Jadi kalau dia dominan di putih gitu, maka dia menjadi ke arah putih. Nah, itu mungkin salah satu logika sederhananya gitu ya. Jadi dari 8 kotak mungkin mau menjadi satu kotak gitu, kita lihat warna dominannya itu yang akan menjadi warnanya dia. Dan ya, mengubah jenis file. Mengubah jenis file itu saya jarang pakai yang lain ya, kecuali JPG sama PNG, tapi biasanya kalau kita save-nya gitu ya, tergantung itu kayaknya tergantung sama apa yang kita gunakan gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan itu nangkepnya dari kameranya langsung ya, kadang kan kameranya itu dia punya format sendiri. Nah sekarang tergantung ketika ditransfer apakah format itu mendukung atau enggak gitu ya, karena kan proses transfer itu ada perubahannya gitu. Kalau misalnya dia ada mengurangi pixelnya gitu, kayak biasanya mungkin ada yang pernah pakai DSLR itu ya. DSLR itu formatnya kan sebenarnya bukan JPG ataupun PNG ya, dia punya format tersendiri yang kalau kita edit itu lebih bagus gitu ya. Tapi ketika dia ditransfer ke JPG dia pasti ada maksimalnya, mungkin ada sekitar 16 mega atau 18 mega gitu ya, itu pasti akan ada pengurangan gitu. Jadi kalau format itu kayaknya tergantung sama jenis kamera tangkapnya atau apa yang digunakan untuk menangkap gambar 3 dimensi tadi, image acquisition yang di awal. Jadi itu akan sangat bergantung sekali sama jenisnya atau apa jenis kamera yang menangkap untuk foto tersebut gitu ya. Apakah dari awal dia sudah JPG atau dari awal dia sudah PNG. Tapi kayaknya kalau dari kamera dia bukan format JPG ataupun PNG gitu ya. Itu biasanya kalau JPG PNG kita transfer lagi sehingga akan ada maksimalnya atau berapa maksimal dari kamera tersebut. Pastinya akan ada proses pengurangan lebih kompleks lagi gitu. Tergantung itu Pak. Seperti biasa bukan JPG gitu ya. Dia ada formatnya lagi, tapi kita bisa buka sembarangan kan. Ada yang suka edit tuh. Tanpa aplikasi. Edit foto tanpa aplikasi. Saya nggak tahu sekarang kalau masih banyak ada di Photoshop dan lain-lain. Ya, masih. Karena itu kan lumayan berat ya gitu. Kalau sekarang kayaknya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah mudah untuk digunakan gitu, sehingga mungkin edit foto itu nggak terlalu banyak ya. Bahkan untuk mengubah misalnya kalian punya foto background merah gitu ya, foto resmi gitu ya, itu kan sudah mudah sekali karena mengubah warna backgroundnya gitu ya. Kalau itu kita harus buka Adobe Photoshop lagi dan edit lagi tiap pixelnya gitu ya, jadi supaya lebih smooth hasilnya gitu ya untuk mengubah background. Kalau sekarang sepertinya sudah banyak aplikasi yang bisa mendukungnya gitu. Jadi kalau dulu walaupun
kita nggak dapat gitu ya kuliahnya gitu ya. Kita berusaha untuk ingin merubah kurikulum ini, jadi kita tahu mengenai pixel dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Dan kalau sekarang kayak kamera ada di bawah resolusi sekian ya. Jadi yang namanya foto dengan blur itu rasanya jarang ditemukan ya gitu ya. Kalau dulu masih banyak gitu ya, jadi foto yang mungkin kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kalau sekarang rasanya enggak ya, dari kameranya, dari alatnya itu sudah bagus gitu ya. Jadi dari awal image acquisition, penangkapan kamera di awal itu sudah bagus rasanya. Sehingga untuk gambar-gambar yang jelek itu atau ngeblur atau kurang itu rasanya sekarang udah jarang gitu ya. Sehingga kita jarang mainin resolusi dari gambar gitu. Ya, ada yang pernah lihat kan lagi ngetren ya kemarin, jadi dari foto-foto lama gitu ya, kayak sama kayak tadi ya pemugaran citra ya. Jadi dari foto-foto lama yang mungkin ada orang yang hilang atau apa di bagian rusak gitu ya, sehingga kita bisa, itu kan dia ngedit per pixelnya gitu ya, jadi dia benar-benar ngedit persatuannya gitu ya untuk memugar kembali atau menggambarkan reproduksi kembali citra yang sudah ada gitu. Nah kalau yang kayak gitu mungkin susah untuk aplikasi ya, jadi orang itu sendiri harus yang melihat gitu ya, jadi kita harus melihat per pixelnya dan mencocokkan dengan gambar yang ada di sekitarnya gitu ya, warna yang ada di sekitar. Oke, sudah. Tidak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin minggu depan kita bisa pertemuan sekali lagi kayaknya ya, sebelum sekian. Jadi ya, minggu depan itu sudah sekian, habis itu gimana ya. Oke, minggu depan kita bisa pertemuan sekali lagi sebelum hari raya ya. Kemudian berarti itu citra gitu ya, citra nanti sekali lagi, setelah itu setelah galungan itu berarti bisa ke albumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Itu saja, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke.